Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdaiya Hasana, NIM 069. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar perilaku biaya. Perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Atau dengan kata lain, perilaku biaya adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan output. Biaya-biaya bereaksi pada perubahan output dengan berbagai macam, yaitu yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang dalam jumlah total konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. Contohnya biaya listrik, biaya penyusutan, dan biaya sewa gedung. Kemudian yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dalam jumlah total bervariasi secara proporsional atau sebanding dengan perubahan output. Contohnya biaya bahan baku. Kemudian yang ketiga, biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Contoh, biaya gaji dan bonus penjualan. Untuk dapat mengklasifikasikan biaya sesuai dengan perilakunya, maka diperlukan berbagai pertimbangan atas dasar. Yang pertama, waktu. Waktu menentukan apakah suatu biaya merupakan biaya tetap atau biaya variabel bergantung pada batasan waktu. Tetapi batasan ini bersifat subjektif, tergantung dari perspektif tiap-tiap manajer. Dalam ilmu ekonomi, dalam jangka panjang semua biaya merupakan biaya variabel, sedangkan dalam jangka pendek minimal ada satu biaya tetap. Kedua adalah sumber daya dan ukuran output. Setiap aktivitas memerlukan sumber daya. Sumber daya ini kemudian digabungkan dan diolah untuk menghasilkan output. Salah satu bentuk untuk mengukur output adalah frekuensi dilakukannya aktivitas tersebut. Semakin sering frekuensi melakukan aktivitas, semakin besar pula biayanya. Istilah lain untuk pengukuran output adalah penggerak. Untuk dapat memahami perilaku biaya, perlu menentukan aktivitas yang dilakukan penggerak yang terkait, yang berfungsi sebagai pengukuran kapasitas atau penggerak aktivitas. Penggerak aktivitas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, penggerak tingkat produksi atau tingkat unit adalah perubahan dalam biaya ketika unit yang diproduksi berubah. Contoh, biaya pemakaian bahan baku. Kemudian yang kedua, penggerak tingkat non-unit adalah perubahan dalam biaya ketika faktor-faktor lain selain unit berubah. Contoh, biaya penyusutan mesin. Baik, perkenalkan, nama saya Ubaidillah Perdana Putra, NIM 191021068. Di sini saya akan menjelaskan tentang B, aktivitas, penggunaan sumber daya, dan perilaku biaya. Kapasitas adalah kemampuan aktual atau potensial untuk melakukan sesuatu. Berapa banyaknya kapasitas tergantung pada tingkat kinerja yang diminta. Tingkat yang efisien atas kinerja aktivitas ini disebut kapasitas praktis atau practical capacity. Kadang-kadang terjadi kelebihan kapasitas. Untuk mengetahui kelebihan kapasitas yang mempengaruhi perilaku biaya, penting untuk mengetahui sumber daya fleksibel dan sumber daya terikat. Yang pertama, sumber daya fleksibel yaitu sumber daya yang dipasok saat digunakan atau dibutuhkan oleh karena itu, biaya sumber daya fleksibel merupakan biaya variabel. Contohnya, biaya bahan baku. Yang kedua, sumber daya terikat yaitu sumber daya yang harus ada sebelum dibutuhkan. Oleh karena itu, sumber daya terikat merupakan biaya tetap. Contohnya, biaya iklan. Dalam pembahasan perilaku biaya diasumsikan bahwa biaya bersifat kontinu. Padahal, dalam kenyataannya fungsi biaya tidaklah kontinu, yang dikenal dengan fungsi biaya bertahap. Biaya bertahap menampilkan tingkat biaya yang konstan untuk rentan output tertentu, dan pada titik tertentu naik ke tingkat biaya yang lebih tinggi, di mana biaya tersebut tidak berubah untuk rentan output yang sama. Kemudian C, metode-metode untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen-komponen tetap dan variabel. Biaya-biaya yang termasuk dalam biaya campuran
perlu dipisahkan ke dalam komponen-komponen tetap dan variabel. Ada 3 metode yang digunakan secara luas untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel, yaitu yang pertama, metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah adalah suatu metode yang menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik atau titik tinggi dan rendah yang akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tinggi output atau aktivitas tertinggi. Titik rendah didefinisikan sebagai titik rendah dengan titik output atau aktivitas terendah. C. Metode-metode untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen tetap dan variabel. Biaya yang termasuk dalam biaya campuran perlu dipisahkan ke dalam komponen-komponen tetap dan variabel. Ada 3 metode yang digunakan secara luas untuk memisahkan biaya campuran jadi biaya komponen tetap dan variabel, yaitu metode tinggi rendah dan metode scatterplot dan metode kuadrat terkecil. Masing-masing metode menggunakan asumsi hubungan linier. 1. Metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik atau titik tinggi rendah yang akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan kemiringan. 2. Metode scatterplot. Metode scatterplot adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan memplot data dalam suatu grafik. 3. Metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil, kedekatan setiap titik pada garis dapat diukur dengan jarak vertikal dari garis. Jarak vertikal ini adalah perbedaan antara biaya aktual dengan biaya yang diprediksi oleh garis. Penggunaan program regresi. Langkah pertama dalam menghitung koefisien regresi dalam memasukkan data. Selanjutnya, jalankan regresi dalam Excel. Fungsi regresi terdapat dalam menu, yaitu Tool, kemudian pilih Edit dan tambahkan data analisis, lalu klik dan pilih regression. Ketika layar regression muncul, kita dapat memberitahu letak vertikal, terikat, dan bebas. Terakhir, beri perintah pada komputer di mana meletakkan output. D. Keandalan rumus biaya. Kegunaan utama terletak pada kemampuan menginformasikan seberapa jauh rumus biaya yang diperlukan dapat diandalkan. R kuadrat atau koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R kuadrat adalah persentase variabilitas variabel terikat yang dijelaskan oleh suatu variabel bebas. Persentase ini merupakan ukuran goodness of fit. Semakin tinggi persentase variabilitas biaya yang dijelaskan, semakin garisnya, karena koefisien determinasi tersebut merupakan persentase variabilitas yang dijelaskan. Nilai berkisar antara 0 sampai 1. Koefisien korelasi. Ukuran alternatif untuk goodness of fit adalah koefisien korelasi, yaitu akar dari koefisien determinasi. Karena akar dapat bernilai negatif, inilah koefisien korelasi dapat berkisaran antara 1 dan +1. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel bergerak menuju arah yang sama dan terdapat korelasi positif. Korelasi positif sempurna akan menghasilkan nilai 1 untuk koefisien korelasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Furaida. Di sini saya akan melanjutkan subbab selanjutnya, yaitu poin E.
Regresi berganda. Regresi berganda atau multi regression adalah kuadrat terkecil yang digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel penjelas. Yang selanjutnya yaitu poin F, penilaian manajerial. Pertimbangan manajerial merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan perilaku biaya. Pertimbangan manajerial merupakan metode paling luas yang digunakan. Metode ini memiliki banyak bentuk. Secara sederhana, beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel, tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Daya tarik dari metode ini terletak pada kesederhanaannya. Sebelum memilih metode ini, manajemen berupaya memastikan sebagian besar biaya adalah variabel atau tetap dan keputusan yang dibuat tidak terlalu sensitif terhadap kesalahan pengklasifikasian biaya. Kemungkinan lain adalah manajemen mengidentifikasi biaya campuran dan membagi biaya-biaya ini dalam komponen tetap dan variabel dengan memutuskan bagian biaya yang merupakan biaya tetap dan variabel. Sebagai contoh, suatu pabrik dapat memasukkan pembayaran sewa mesin fotokopi dalam satu akun dan biaya kertas dan tinta ke akun lainnya. Dengan demikian, akan mudah untuk mengelompokkan akun pembayaran sewa dengan akun-akun biaya tetap lainnya dan memperlakukan biaya variabel secara terpisah. Kemudian komponen variabel dapat dihitung dengan menggunakan satu atau lebih data biaya atau volume. Hal ini memiliki keunggulan akuntansi untuk biaya campuran, tetapi rentan terhadap jenis kesalahan, yaitu manajemen mungkin saja salah dalam penilaiannya. Kemungkinan terakhir adalah manajemen menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik. Keunggulan dari penggunaan pertimbangan manajerial untuk memisahkan biaya tetap dan variabel terletak pada kesederhanaannya. Saat manajer memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan dan pola biayanya, metode ini dapat memberikan hasil yang baik. Akan tetapi, kesalahan yang akan terjadi jika manajer tidak memiliki pertimbangan yang baik. Oleh karena itu, mempertimbangkan pengalaman manajer, potensi kesalahan, dan pengaruh pertimbangan yang salah terhadap keputusan terkait merupakan hal yang penting.